Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Jumpa kembali dengan saya, Puji Wibowo dari Politeknik Keuangan Kerestan dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah 1. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan materi mengenai penilaian persediaan. Kali ini materi yang saya bawakan adalah bagian dari chapter 9 buku Intermediate Accounting karya Pak Gieso dan kawan-kawan. Bagaimana teman-teman ketahui, kemarin persediaan sudah kita bahas di bab 8 ya. Bagaimana sebuah persediaan itu dinilai oleh perusahaan ya. Kita mengenal kemarin ada metode FIFO, kemudian average, kemudian pencatatan untuk perpetual ataupun periodik. Nah, untuk chapter 9 ini kita akan membedah lebih detail mengenai teknik-teknik penilaian, bagaimana sebuah persediaan itu atau sebuah item persediaan disajikan di dalam laporan keuangan, ya, baik ketika pertama kali diakui, ketika pertama kali diperoleh maupun ketika disajikan pada akhir tahun. Untuk itu nanti di sini kita membedah sebuah metode, beberapa metode pencatatan atau metode pengukurannya yang sangat menarik ya. Pertama di sini kita akan membahas mengenai metode lower of cost or net realizable value ya. Ini artinya adalah metode ini ingin membandingkan penilaian mana yang lebih rendah antara harga perolehan yang berbasis nilai historis ya dengan net realizable value, yaitu nilai bersih yang kira-kira bisa direalisasikan pada akhir tahun dibandingkan ya. Kemudian nilai yang lebih rendah itulah yang akan disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Manakala terjadi selisih antara harga historis ya yang harga historis ya, kemudian net realizable value-nya ternyata lebih rendah daripada cost-nya, maka selisihnya itu nanti akan dicatat dan diambil nanti sebagai sebuah beban ataupun sebagai sebuah penambah cost of goods sold di dalam laporan laba rugi. Ya. Nah, ini materi video kita yang pertama akan membahas mengenai gambaran bagaimana sih cara kita menghitung net realizable value. Kemudian bagaimana kita membandingkan memilih ya antara penilaian berdasarkan harga historis atau harga perolehan dengan penilaian berdasarkan net realizable value. Mana lebih rendah itu yang akan dipakai. Kemudian bagaimana pencatatan ketika persediaan itu pada akhir tahun ternyata mengalami penurunan. Artinya net realizable value-nya lebih rendah daripada cost. Kemudian sebaliknya, kalau ternyata setelah kita adjust turun, kemudian di tahun berikutnya ternyata mengalami kenaikan kembali, bagaimana treatment yang harus dilakukan oleh perusahaan terhadap perubahan harga tersebut. Ya, ini di video pertama ini kita akan membahas mengenai teknik penilaian maupun pencatatan persediaan dengan membandingkan antara nilai perolehan atau harga perolehan ya yang merupakan nilai historis dengan nilai pada akhir tahun yang berdasarkan net realizable value ya. Mana yang lebih rendah itu yang akan digunakan. Kemudian nanti di video kedua kita akan membahas ini teman-teman ya mengenai basis penilaian khusus yaitu khusus net realizable value. Kalau yang pertama ini adalah membandingkan yang mana lebih rendah, tapi yang ini tidak lagi dibandingkan tapi benar-benar berdasarkan net realizable value, yaitu untuk aset-aset agrikultur ya dan aset-aset yang diperjualbelikan oleh broker ya. Dalam artian nanti ada aset-aset komoditas ya. Kemudian untuk materi pembelajaran kita tidak akan membahas gross profit method dan retail inventory method, nanti teman-teman bisa pelajari sendiri, tapi ini tidak dimasukkan di dalam cakupan pembelajaran RPS kita karena memang terlalu banyak ya. Dan nanti di video ketiga kita akan bahas bagaimana perusahaan menyajikan maupun mengungkapkan persediaan sekaligus kita berusaha menganalisis komponen-komponen persediaan itu kira-kira kalau diamati itu bisa mencerminkan apa. Misalkan kalau persediaan itu dengan nilai sekian itu dibandingkan dengan COGS-nya kira-kira berarti persediaan itu laku atau terjual itu berapa kali secara rata-rata dalam 1 tahun. Nah, itu akan mengindikasikan seberapa cepat atau seberapa lambat sebuah persediaan itu bisa dijual oleh perusahaan dalam periode 1 tahun. Ya. Oke, ini preview mengenai chapter 9. Jadi kita sekali lagi kan bahas di video pertama mengenai lower
of cost or net realizable value. Kemudian video kedua kita akan membahas mengenai valuation basis, yaitu net realizable value untuk agriculture product dan akuntansi untuk barang-barang komoditas, termasuk nanti ada purchase commitment di sini yang tadi saya lupa menyebutkan ya. Dan di video ketiga nanti kita akan bahas ini ya, presentation and analysis. Mari kita mulai video yang pertama ini dengan membedah lebih lanjut tentang lower of cost or net realizable value. Nah, secara umum teman-teman semua bahwasanya apa sih sebenarnya yang mendasari perusahaan itu berusaha untuk meninggalkan prinsip biaya historis ketika sebuah aset yang namanya persediaan itu disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Ternyata perusahaan itu punya pertimbangan tersendiri. Kenapa sih kita tidak harus menyajikan persediaan sesuai dengan harga perolehan, sesuai dengan nilai historis ya di dalam neraca akhir tahun ataupun di dalam laporan posisi keuangan akhir tahun. Karena ternyata ya di akhir tahun bisa jadi kemampuan daripada aset itu untuk menghasilkan nilai ekonomis di masa mendatang itu mengalami pengurangan dibandingkan dengan harga perolehannya, dibandingkan dengan nilai historisnya. Sehingga dengan prinsip yang dipegang oleh FRS yaitu current value ya, nilai terkini, artinya dia berusaha mengadjust setiap aset itu supaya mencerminkan kondisi terkininya, tidak lagi hanya semata-mata berdasarkan biaya historis gitu ya. Maka muncullah konsep ini, net realizable value. Namanya juga net realizable value, nilai yang bisa direalisasikan tapi nilai bersihnya. Artinya berarti dalam gambaran kita adalah kita harus bisa mengetahui berapa nilai produk itu, kemudian kita bisa mengetahui berapa biaya yang harus dikeluarkan agar produk ini bisa terjual. Sehingga hasilnya menjadi net realizable value. Ya. Nah, di sini Pak Kieso menjelaskan bahwasanya net realizable value itu prinsipnya apa? Kita harus bisa mengetahui berapa selling price-nya ya, batas atas ya, harga atas dari barang persediaan tersebut pada bisnis normal perusahaan ya. Jadi bukan karena lagi paceklik, bukan karena lagi pandemi seperti sekarang, tapi posisi normal perusahaan itu bisa jual barang itu dengan harga normalnya berapa ya. Nah, namun tidak cukup dengan harga jual atau perkiraan harga jual kita di dalam siklus normal perusahaan, tapi juga harus dikurangi dengan berapa estimasi biaya yang kita keluarkan untuk menyelesaikan barang tersebut. Jadi bisa jadi persediaan di akhir tahun itu persediaan yang belum totally sempurna, belum totally jadi belum 100% finish ya, sehingga butuh biaya untuk menyelesaikan produk tersebut ya. Nah, di samping itu juga dikurangi juga dengan estimasi biaya untuk menjual ya. Jadi kalau kita sudah tahu estimasi harga jualnya, kita tahu harus dikurangi dengan biaya yang harus dikeluarkan untuk menyelesaikan produk agar finish dan siap dijual, termasuk kalau ada estimasi biaya terkait dengan keperluan untuk mempromosikan barang tersebut. Maka itu akan mengurangi nilai estimated value tadi ya. Maka inilah yang disebut dengan net realizable value. Jadi istilah gampangnya adalah net realizable value itu nilai jual dikurangi dengan nilai biaya yang dikeluarkan sampai barang itu siap untuk dijual. Nah, Pak Keso menggambarkan contoh di sini bahwasanya misalkan ya sebuah perusahaan taruhlah namanya Mander ya. Dia punya persediaan yang unfinished, artinya belum selesai sepenuhnya. Jadi masih ada beberapa komponen yang harus ditambahkan ke produk itu supaya bisa siap untuk dijual ya. Nah, saat itu unfinished inventory itu punya nilai cost-nya 950. Ini bisa jadi sudah merupakan akumulasi dari direct material, direct labor dan sebagian dari FOH ya, ada nilainya segitu 950 euro. Nah, kita perkirakan barang yang tadi belum jadi tadi punya nilai jual ya, meskipun belum jadi tapi diperkirakan nih tetap bisa laku nih. Nilai jualnya adalah 1.000 euro gitu ya. Nah, agar bisa menjual barang seharga 1.000 euro tadi, diperlukan biaya tambahan untuk menyelesaikan produk tadi ya, yang belum finish tadi, 50, tapi juga harus ada biaya pemasaran istilahnya, biaya penjualan sebesar 200 euro. Ya. Maka dari angka-angka ini, teman-teman bisa lihat nih, bagaimana cara kita menghitung net realizable value sebuah item persediaan. Ya, di sini rumusnya adalah pertama kita harus tahu dulu
sales value-nya ya. Sales value dari unfinished-nya tadi apa? Oh, berarti nilai harga jualnya gitu ya. 1.000 euro ya. Dikurangi dengan biaya untuk menyelesaikan, termasuk biaya promosinya untuk menjual, yaitu 50 dan 200 euro masing-masing. Sehingga total biayanya adalah 250 ya. 1.000 dikurangi 250 menghasilkan angka 750. Inilah yang disebut dengan net realizable value. Ya. Dari sini kan kita tahu ya, Mbak, Mas, teman-teman semua kita tahu net realizable value-nya ada 750, sementara cost-nya tadi harga perolehan adalah 950. Sehingga dari sini nanti kita bandingkan mana yang lebih rendah antara 950 dan 750, maka itulah yang akan kita sajikan di dalam laporan posisi keuangan. Ya. Nah, berikutnya seperti ini ya. Nah, karena ternyata NRV-nya kita lebih rendah daripada cost, maka nilai inilah yang disajikan di dalam laporan posisi keuangan, sehingga memang nilai persediaannya mengalami penurunan ya dari 950 menjadi 750. Ini disebut dengan penurunan ini. Penurunan 200 inilah yang akan disajikan di dalam laporan laba rugi ya. Sementara yang 750 ini nanti akan masuk ke laporan posisi keuangan gitu ya. Nanti di slide berikutnya juga mempertegas hal itu. Nah, ini kasih contoh bagaimana penerapan net realizable value di perusahaan-perusahaan besar. Ini contohnya adalah Nokia ya. Nokia itu menyajikan inventorinya atau persediaannya itu dengan menggunakan tadi metode lower of cost or net realizable value ya. Nah, bagaimana mereka menghitung cost-nya? Ya, waktu itu menghitung dengan menggunakan standar cost yang kita pelajari di akuntansi biaya 2 ya. Kemudian memperkirakan aktual cost-nya dengan basis FIFO. Nah, net realizable value didefinisikan oleh Nokia itu adalah sebagai jumlah yang dapat direalisasikan dari penjualan persediaan dalam bisnis normal perusahaan ya. Setelah memperhitungkan atau mempertimbangkan biaya untuk merealisasikan. Jadi prinsipnya sama ya dengan yang definisi Pak Yusuf tadi. Nah, sebagai tambahan, cost material dan direct labor serta proporsi dari overhead yang tepat ya akan dimasukkan dalam inventory values ya, benar. Dan allowance is recorded for excess inventory and obsolescence ya berdasarkan lower of cost or net realizable value. Jadi dia tidak menggunakan sebuah metode penghapusan langsung kalau ada nilai yang turun, tapi dia menggunakan allowance. Artinya nanti ada biaya penurunannya itu sebagai sebagai kontra account dari nilai persediaan. Jadi kayak seperti aset tetap yang disandingkan dikontra akunkan dengan akumulasi penyusutan seperti itu ya. Ya ini yang dilakukan oleh Nokia. Sementara kalau Kesa itu inventorinya juga sama dicatat berdasarkan lower of cost or net realizable value, tapi cost-nya ini dihitung menggunakan weighted average method ya. Kalau di atas kan pakai FIFO, dia pakai weighted average ya. Kemudian net realizable value menyajikan estimated selling price dalam bisnis sama perusahaan dikurangi dengan variable selling expense ya. Kalau ini dia mengambil kebijakan ya si Kesa ini yang dikurangi dari estimated selling price hanya variable selling expense. Nah, jadi prinsipnya sama tapi metode perhitungannya berbeda. Terus saya pilih yang mana Pak? Terserah. Jadi sebuah perusahaan itu juga akan mempertimbangkan dia apakah mengikuti kayak Nokia atau mengikuti kayak Kesa tergantung daripada karakteristik perusahaan tersebut dan pengalaman bertahun-tahun selama ini, biaya-biaya yang lebih mencerminkan proses bisnis perusahaan itu yang mana? Apakah menghitung semua biaya terkait tadi atau cukup variable selling expense-nya. Nah, ini beberapa ilustrasi. Misalkan ada sebuah perusahaan namanya Jin Feng Foods. Dia menghitung inventorinya pakai metode tadi, LCNRV, lower of cost or net realizable value. Ya, ini barangnya banyak ya. Ada spinach, ada bayam ya, ada wortel ya, ada kacang polong sih ya. Kemudian ini peas dan mixed vegetables. Ini harga cost-nya, ya, harga perolehan dibandingkan dengan net realizable value-nya. Nah, dari sini kita lihat mana yang lebih rendah itu yang dipakai. Kebetulan yang spinach ini yang lebih rendah adalah cost-nya, maka 80. Carrot juga lebih rendah
cost-nya, berarti cost yang dipakai. Sementara cut beans, peas, dan mixed vegetable masing-masing lebih rendah NRV-nya, maka NRV-nya dipakai. Sehingga totalnya 384.000. Ya, 384.000 inilah yang nanti akan disajikan di dalam laporan posisi keuangan. Ya. Jelas ya, Mbak, Mas? Caranya seperti itu. Nah, kadang-kadang itu juga perusahaan itu juga bisa memperlakukan penyajian laporan posisi keuangan itu macam-macam ya. Apakah misalkan penyajiannya itu dibagi dalam 2 grup, misalkan frozen sama canned. Makanan sayurannya tadi dibekukan atau dikalengi, ditaruh di kaleng ya. Apakah kemasannya kemasan frozen, taruh kulkas atau taruh di kaleng ya. Misalkan yang frozen itu ada spinach, carrot dan cut beans, kemudian yang canned, yang kaleng ya, kemasan kaleng, peas and mixed vegetables ya. Dari sini dibandingin nih antara cost sama LCNRV-nya mana ya. Nah, kita lihat sekarang kita mau pakai basisnya apa? Apakah pakai individual item per macam-macam sayuran ini atau pakai kelompok ini frozen versus canned atau pakai totalnya saja, total inventory. Nah, itu akan berbeda nanti nilainya ya. Sekarang kita lihat misalkan si Jinfeng itu menerapkan individual items. Maka masing-masing individual item tadi dibandingkan nih antara cost sama LCN RV-nya ya. Ini spinach ya antara 80 sampai 120, maka secara individual item dia akan menyajikan angka yang berapa? Betul sekali, 80.000 teret gitu ya. Kemudian carrot sama carrot mana yang disajikan 100.000 gitu ya. Kemudian cut beans mana yang disajikan 40.000. Nah, kemudian di total, totalnya nanti yang di major groups ya. Kemudian secara individu juga, peas mana lebih rendah LCNRV, kemudian mixed vegetable juga LCNRV. Nah, ini yang akan nanti disajikan di dalam laporan posisi keuangan kalau kebijakan akuntansi dari Jinfeng Foods ini menggunakan pendekatan individual items. Jadi nilai 384 inilah yang akan muncul di laporan posisi keuangan. Namun dia juga bisa memilih nih, saya nggak menyajikan per individual item, saya menyajikan per kelompok kemasan. Misalkan kemasan yang frozen sama kemasan yang kaleng gitu ya. Maka tinggal dia jumlahin aja nih. Dari yang frozen itu totalnya kan ini ya, tadi sudah dipilih yang rendah-rendah 230 gitu ya. Sementara yang kaleng yang disajikan ada 164. Jadi ini dua ini nanti akan muncul di laporan posisi keuangan dengan total nilai berapa nih kelihatannya? 394. Nah, gitu total nilainya. Mohon maaf. Jadi kabut ke ini sendiri deh. Ketutup sendiri deh. Dihapus dulu ya. Nah, ini ya. 394. Ini kalau pendekatan kelompok. Kelompok frozen atau kelompok kemasan kaleng. Atau kalau pendekatan total berarti langsung dilihat aja. Ya. Dilihat aja ya tinggal 415 ini dari mana? Kira-kira dari 415 ini. Membandingkan antara ini ya. Total cost dengan total LCNRV. Maka 415 ini yang disajikan. Nah, jadi perusahaan punya banyak pilihan ya, apakah pendekatannya dari individual item, pendekatan kelompok, atau pendekatan agregat ya. Tapi memang yang paling banyak adalah pendekatan individual item karena biasanya untuk perhitungan pajak itu yang hitungnya juga per individual items gitu ya. Ya, dalam banyak situasi perusahaan menggunakan price inventory-nya ada berdasarkan item by item basis. Regulasi perpajakan di banyak negara, masyarakat perusahaan juga menggunakan individual items. Tadi yang kolom paling kiri ya. Sementara itu, individual item juga memberikan lowest valuation for statement of financial position ya. Tapi kita lihat kalau menggunakan ini kan yang paling rendah individual item kan ya, Mbak Mas tuh. Jadi inilah yang sebenarnya lebih konservatif dibandingkan dengan major groups atau total inventory. Oke. Nah, metode juga sebaiknya diaplikasikan secara konsisten ya, dari satu periode ke periode lain. Misalkan kalau perusahaan itu sudah memutuskan untuk menggunakan individual item, ya dia tahun berikutnya dia pakai individual item. Kalau menggunakan pendekatan kelompok besar tadi, ya pakai kelompok. Atau total inventory-nya ya dia total inventory gitu ya.
Nah, bagaimana cara kita untuk mencatat? Kalau tadi kan baru menghitung ya, angka mana yang kita pilih. Sekarang kalau kita sudah mengetahui angka misalkan NRV yang kita catat, kemudian nyatanya gimana? Kalau ternyata yang lebih rendah itu cost, kan nggak perlu kita membuat ajudan penyesuaian ya kan? Karena di neracanya atau di laporan posisi keuangannya kan memang sudah historical cost ya. Tapi kalau ternyata nilai persediaan di akhir tahun itu yang kita gunakan ada NRV, maka inilah yang memerlukan adjusting entries gitu ya. Nah, di sini ada dua pendekatan. Apakah kita pengen menggunakan loss method atau menggunakan COGS method? Kalau loss method ini penurunan NRV diakui sebagai loss, sebagai kerugian ya. Nanti masuknya ke ada expense gitu ya. Sementara kalau COGS maka penurunan ini akan dianggap sebagai penambah COGS gitu ya. Nah, contohnya di sini datanya dari perusahaan Ricardo ini, misalkan COGS sebelum penyesuaian NRV itu adalah 108. Ending inventory-nya adalah berdasarkan cost itu 82.000, tapi berdasarkan NRV 70.000, artinya mengalami penurunan sebesar 12.000. Nah, 12.000 lah ini ya, yang akan dicatat sebagai adjustment-nya. Ya. Ini. Coba kita lihat, kalau loss method gimana? Dia akan mendebit loss due to decline to NRV, ya dia mengakui loss karena penurunan NRV 12.000, dan kreditnya adalah inventory. Jadi inventory-nya juga dikredit karena dia mengalami penurunan sebesar 12.000. Ya. Kemudian gimana kalau pakai metode COGS, maka debitnya bukan loss, tapi debitnya adalah COGS. Ya. Dan kreditnya ada inventory sama. Jadi yang membedakan di sini hanya bagaimana perusahaan mendebit ya selisih antara cost dengan NRV ya. Kalau loss method berarti mendebit loss ya. Kalau dia COGS mendebit COGS ya. Ini akan masuk ke ada expense ya. Ada expense bukan OC ya, tapi ada expense. Nah, bagaimana kita membandingkan tadi antara loss method dan COGS method? Sebenarnya secara total penyajian di current asset pada laporan posisi keuangan akan sama-sama 540.000 gitu ya current asetnya. Karena toh di laporan posisi keuangannya akan sama kan inventorinya 70.000 ya. Jadi nggak ada bedanya sebenarnya kalau di laporan posisi keuangan. Tapi akan berbeda kalau penyajiannya di income statement. Yang membedakan paling di sini di gross profit-nya. Karena kenapa? Untuk yang loss method itu COGS-nya tidak bertambah, tetap 108. Sementara kalau COGS method, maka dia mendapatkan tambahan 12.000 COGS dari penurunan cost ke NRV. Sehingga secara gross profit-nya memang lebih tinggi yang loss method dibanding dengan COGS method. Namun, meskipun dia tinggi di gross profit, dia kan harus mengakui adanya ada expand 12.000 ya. Sehingga secara keseluruhan dia akan menghasilkan net income sama, yaitu sebesar 14.000. Ya, bedanya hanya di perhitungan gross profit ya. Gitu. Tadi masih secara net income akan sama. Nah, itu tadi ya Mbak, Mas ada metode loss, ada metode COGS. Tapi sebenarnya ada catatan lain nih ya. Kalau tadi kan kita langsung mengkredit nilai persediaan, gitu ya. Jadi kalau ada penurunan cost ke nilai NRV, maka kita langsung mendebit loss atau mendebit COGS, kreditnya adalah inventory. Tapi ada pendekatan lain, kita bisa saja yang kita kredit itu bukan inventorinya, tapi allowance. Artinya kita akan membuat sebuah akun tandingan, ya akun terakun yang menyertai akun persediaan. Yang kita sebut dengan allowance to reduce inventory. Jadi seperti akumulasi penyisian piutang atau akumulasi penyusutan aset tetap seperti itu ya. Nah, itu misalkan dia pakai loss method ya, ini yang bisa dipakai loss method ini ya. Maka Ricardo ini membuat catatan untuk write down nilai terhadap NRV-nya di sini ya. Loss due to decline inventory ya, 12.000. Nah, kreditnya bukan inventory tapi allowance ya. Nah, sehingga kalau kita sajikan di laporan posisi keuangan, allowance ini akan masuk ke sini ya sebagai kontra akun dari inventory. Kontra akun artinya dia akan mengurangi. Nah, ujung-ujungnya kan sama 70.000 gitu. Kalau yang tadi awal langsung dikurangi gitu ya karena mengkredit inventory, kalau yang ini kreditnya bukan inventory tapi allowance. Allowance to reduce inventory dia akan menjadi kontra akun nilai inventory. Ya. Oke. Gimana penyajian di laporan posisi keuangan? Sebenarnya bedanya cuma di sini ya. Ini 82 tapi toh dikurangi 12.000 sehingga secara keseluruhan dia akan sama kan.
Nggak ada bedanya. Ya. Itulah seninya akuntansi ya. Dengan cara berbeda menghasilkan angka yang sama. Ya. Nah, teman-teman semua, kalau di tahun berikutnya ternyata nilai yang tadi kita anggap sebagai loss atau kita anggap sebagai penambah COGS, ternyata di tahun berikutnya itu harga penurunnya mulai reversal, mengenai pengembalikan. Akhirnya harganya naik lagi ya. Terus caranya gimana? Berarti kita harus mereverse ayat-ayat jurnal yang sudah pernah kita buat. Cara mereverse-nya gimana nanti kita lihat ya. Dan tapi reverse-nya itu terbatas sampai dengan original write down, sampai dengan maksimal sebesar nilai penurunan di tahun kemarin itu ya. Misalkan tadi ada turun 12.000 ya. Nanti kalau misalkan dia naiknya sampai 15.000 di tahun berikutnya, maka yang diakui reverse hanya 12.000 supaya kembali ke angka semula. Jadi tidak lagi naik di atas cost sebelumnya ya. Jadi misalkan sesuai dengan kasusnya Ricardo tadi, ini net realizable value meningkat ya ke 74.000, dari 70 meningkat 74, jadi meningkatnya cuma 4.000, belum kembali sampai ke 82 tadi ya. Jadi 4.000 kita akui semua ya. Dengan menggunakan loss method maka kita akui allowance to reduce inventory ya 4.000 ya pada recovery of inventory loss. Tuh, recovery of inventory loss. Nah, ini berarti ya kita lihat ya. Allowance accounts yang disesuaikan di subsequent account maka disajikan sebagai inventory disajikan pada LC and RV. Ya. Nah, kita lihat bagaimana pengaruh tadi terhadap net income ya. Ini kita lihat beberapa ilustrasi menarik di sini, misalkan di akhir tahun 2019 hingga akhir tahun 2022. Ini inventory dengan nilai perolehan ya, masing-masing begini. Terus kalau inventory dihitung pakai net realizable value, nilainya masing-masing ini. Kemudian ini jumlah yang diperlukan untuk menyisihkan sebagai allowance-nya. Sebagai allowance ini akan sangat relevan kalau NRV-nya lebih rendah daripada cost. Kalau NRV-nya nggak lebih rendah nanti tinggal di-adjust gitu ya. Nah, coba ini kita lihat satu-satu. Misalkan di tanggal 31 Desember 2019, inventory pada nilai perolehannya adalah 188.000, tapi berdasarkan NRV-nya hanya 176.000. Artinya ada penurunan dari 188 ke 176 adalah 12.000. Nah, ini 12.000 lah yang kita catat sebagai allowance misalkan. Ya. Sehingga allowance ini juga sebagai saldonya nambah, yang tadinya 0 menjadi saldo 12.000. Apa efeknya terhadap net income? Tentu saja karena pertama kali diakui sebagai loss, maka dia akan menurunkan net income sebesar 12.000. Ini efek di akhir tahun 2019. Nah, ternyata teman-teman semua itu terjadi perubahan lagi nih ya. Di tahun berikutnya akhir tahun 2020 inventory cost-nya tuh 194.000, NRV-nya 187, sehingga ada penurunan 7.000. Penurunan 7.000 ya. Kan penurunannya 7.000 nih ya. Artinya yang kita sisihkan harus yang tersaji sebagai saldo allowance di akhir tahun 2020 adalah 7.000. Tapi karena sebelumnya dari awal tahun tadi sudah ada angka 12.000, maka kita harus istilahnya mendebit ya atau menambahkan atau nilai lawannya berkurang sebesar 5.000, sehingga nanti di akhir tahun 7.000 inilah yang muncul sebagai saldo allowance terhadap persediaan yang disesuaikan dengan NRV gitu ya. Terus dampaknya apa Pak? Kalau ini cuman istilahnya merecover ya dari 12.000, ternyata bisa terrecover 5.000 gitu ya. Kan Inggris akan menaikkan net income. Jadi yang tadi recovery tadi itu akan menjadi semacam other income di tahun terjadinya kenaikan harga ini, gitu ya. Nah, kemudian di tahun 2021 ternyata cost-nya ini 173, tapi NRV-nya di atasnya. Berarti kita tidak perlu menyesuaikan di dalam laporan laba rugi kita, ya 0 ya. Lawannya juga nggak perlu dicatat, tapi karena di saldo sebelumnya ada 7.000, maka 7.000 ini harus kita balikkan ya, kita kembalikan sehingga akan
mengakibatkan net income kita naik sebesar 7.000. Jadi kita mau reverse angka 7.000 supaya nggak ada. Kenapa? Karena memang di akhir tahun itu persediaan yang disajikan sebesar cost, sehingga tidak perlu ada allowance. Karena masih ada sisa allowance dari tahun berikutnya, 7.000 ini dihapus, ditaruh di debit, kreditnya adalah tadi gain ya, terhadap recovery atas inventory loss, gitu ya. Menaikkan net income. Kemudian terakhir di tahun 2022 bandingkan lagi antara inventory dan NRV, ternyata lebih kejar NRV, berarti mulai lagi ada pembentukan lawan lagi 2000 ya, naik 2000, otomatis net income-nya akan turun sebesar 2000. Jadi Mbak akan begitu seterusnya, di akhir tahun akan melihat apakah terjadi recovery of inventory loss atau tidak. Nah, namun demikian teman-teman semua ya, kita sadar betul bahwasanya metode LCNRV itu juga nggak sempurna-sempurna amat sih. Jadi ada juga beberapa kelemahannya yang perlu kita cermati. Pertama, bahwasanya perusahaan itu mengakui penurunan terhadap nilai asetnya itu dan menganggap itu sebagai beban di periode adanya loss utility ya, bukan pada periode penjualan ya. Biasanya kan kalau beban diakui kan harus match dengan penjualannya. Ini kan enggak. Dia diakui pada saat terjadinya penurunan nilai persediaan sehingga istilahnya sedikit unmatched lah, tidak terlalu match dengan periode penjualan barang itu, sehingga tidak memenuhi prinsip sebenarnya matching cost against revenue-nya. Nah, ini nggak pas di sininya ya. Ini kelemahan LCNRV. Kemudian bisa jadi LCNRV menunjukkan adanya inkonsistensi sebab di tahun ini dia mencatat persediaan sebagai cost karena nilai cost-nya lebih rendah dari LCNRV. Di tahun berikutnya bisa jadi persediaan dinilai sebesar LCNRV karena nilai LCNRV lebih rendah daripada cost. Sehingga bisa tukar-tukar gitu terus ya. Tidak konsisten dari tahun ke tahun gitu ya. Nah, LCNRV itu kan sebuah prinsip untuk menilai persediaan secara konservatif gitu ya. Tapi sebenarnya efeknya terhadap laporan keuangan ya tidak selalu konservatif gitu ya. Karena bisa jadi net income pada tahun terjadinya LCNRV akan lower, tapi net income di tahun berikutnya akan lebih tinggi. Tadi yang seperti yang gambaran di slide sebelumnya ya. Jadi sebenarnya net income-nya juga tidak murni hasil kegiatan tahun itu karena adanya recovery ditambah dengan recovery inventory loss. Jadi benar-benar tidak mencerminkan konservatif sebenarnya kalau pakai LCNRV ya, karena fluktuasi harga yang luar biasa ya. Namun demikian net income mungkin lebih tinggi dibandingkan normal jika unexpected reductions in sales price do not materialize. Apalagi kalau harganya tidak mengalami penurunan, ya harganya tidak mengalami penurunan yang signifikan harga jualnya, sehingga tetap perusahaan akan menghasilkan net income lebih tinggi dengan pakai LCNRV yang sebelumnya lower, tahun berikutnya bisa jadi higher dari normal net income-nya. Nah, ini kasih contoh lagi teman-teman semua dari Pak Kriso itu, misalkan bagaimana sih aplikasinya Pak? Ini Remers punya beberapa produk gitu ya, produk A sampai D. Misalkan dia punya beberapa katalog harga ya. Katalog 2009 digunakan untuk penjualan selama November 2009. Sementara katalog 2020 ini efektif untuk penjualan mulai 1 Desember 2019. Sehingga bagaimana treatment kita untuk nilai persediaan di tanggal 31 Desember 2019? Apakah pakai katalog harga 2019 atau pakai katalog harga 2020? Tentu saja kita pakai yang katalog harga 2020 karena di sini kan bilang ini sudah mulai efektif tanggal 1 Desember ya. Maka kita lihat di sini ini adalah katalog bulan Desember, nggak kita pakai lagi. Kita hanya bandingkan nanti katalog harga 2020 dengan cost ya sama estimated cost to complete. Jadi kita ngelihat menghitung NRV-nya dari mana? Dari katalog harga di tahun 2020 nih ya. Katalog harga 2020 dikurangi dengan estimasi cost. Itu ada NRV. Nanti selisihnya dibandingkan apakah
lebih rendah NRV atau lebih rendah cost-nya kan gitu. Nah, dari sini ya kita lihat bagaimana kita ngitung NRV untuk produk A berarti 500 kurangi 50 kan gitu ya. Tuh 450 ya. Maka yang kita pasang atau kita sajikan di dalam laporan proses keuangan adalah yang kita bandingkan antara NRV dengan cost-nya. 470 berarti 450 inilah yang akan ini tuh disajikan di dalam neraca atau laporan proses keuangan. Kemudian berapa nilai NRV di produk B? Berarti 540 kurangi 110 sama dengan 430 teret tuh kan. Nah, kita bandingkan antara 430 dengan cost-nya 450, maka yang lebih rendah mana? NRV-nya. Maka 430 yang masuk dalam laporan posisi keuangan tuh. Kemudian berikutnya yang produk C, NRV-nya hitungnya gimana? 900 kurangi 260 sama dengan 640. Kita bandingkan 640 dengan cost-nya di tanggal 31 Desember 830. Maka yang kita sajikan lebih rendah adalah NRV 640. Tuh. Kemudian yang terakhir D, bagaimana ngitung NRV-nya? 1200 kurangi 2000. Sama dengan 1000. 1000 bandingkan dengan cost-nya 960. Oh, ternyata lebih rendah cost-nya. Maka cost-nya itulah yang kita sajikan untuk produk di 960. Tuh. Itu ya, Mbak, Mas. Nah, demikian ya beberapa contoh dan ilustrasi mengenai penggunaan metode lower of cost or net realizable value untuk persediaan di akhir tahun. Di video berikutnya kita akan membedah lebih jauh mengenai penerapan NRV ini untuk produk-produk agriculture, ya, aset-aset biologis. Demikian, jangan kemana-mana, teman-teman ataupun sahabat akuntansi siap menyimak video yang kedua. Semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.